Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian yang sangat menguatkan kita pada hari-hari ini. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji selalu memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi kita. Buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kembali kepada Tuhan. Pada malam hari kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini, sore hari ini kami diberikan kekuatan yang baru untuk kami tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami ialah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebentar kami akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami tahu Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang menurut saya luar biasa memberkati saya. Satu topik ini berjudul Kenapa Harus Corona? Saudara, kalau kita berbicara corona, kalau melihat corona itu karena kebersihan, saudara, kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, kita tahu bahwa negara Italia tidak akan pernah gemetar karena corona. Kenapa saudara? Karena Italia adalah termasuk negara Eropa yang terbersih. Saudara, kalau memang panas bisa membunuh yang namanya virus corona, saudara, mungkin negara Iran tidak akan goncang karena corona. Kenapa? Karena Iran termasuk negara yang panas. Bapak Ibu, kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles yang ada di Inggris tidak akan terpapar COVID-19. Kenapa? Karena hidupnya sebagai seorang pangeran selalu berhati-hati dan berjaga. Dan memang saudara, kalau memang orangnya cuek atau sembrono, maaf, dalam hal ini mungkin pola hidupnya tidak bersih karena corona, mungkin para pedagang yang ada di pasar atau mungkin yang di lainnya pada tersungkur semua. Lalu kenapa demikian Bapak Ibu? Mungkin jawabannya karena hidup ini tidak harus sejalan dengan teori, teknologi, dan juga akal manusia. Bapak Ibu, sudah banyak tenaga medis yang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Apakah mereka tidak menggunakan APD dengan benar? Apakah juga mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya yang demikian? Belum tentu saudara. Lalu saudara, apakah orang yang kelihatannya sudah demikian dekat dengan Tuhan dijamin tidak akan kena corona? Saudara, tidak juga demikian. Kenapa saudara? Karena sudah ada beberapa hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya yang terindikasi kena virus corona, bahkan sudah meninggal. Nah saudara, diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini, Tuhan seakan-akan berbicara kepada kita bahwa kesombongan manusia tanpa Tuhan, kita hanyalah tumpukan daging yang bernafas. Nol artinya saudara, hampa. Dan akhirnya saudara, kita sebagai manusia dipaksa menyadari yang mana di dalam hidup ini jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena jika Tuhan berkehendak, logika dan teknologi tidak akan mampu untuk menandinginya. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang virus corona menurut Alkitab. Saudara, dalam menyikapi virus corona, saya coba memberikan penjelasan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dengar baik. Bukan Yesus tidak mampu melakukan mujizat kesembuhan. Dengar. Bukan perkataan
pendeta mengusir virus dalam nama Yesus tidak berkuasa, namun kita akan pelajari virus ini menurut Alkitab, bakteri menurut Alkitab. Saudara ingat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 16, kusta adalah penyakit karena bakteri. Kusta itu pernah menghinggapi seorang yang bernama Harun dan Miriam karena mereka mengata-ngatai Musa. Saudara, kusta juga pernah hinggap oleh seorang Naaman, seorang perwira Raja Aram. Nah, saudara, untuk mengatasi itu, Tuhan memerintahkan mereka meminta pengampunan untuk Harun dan Miriam. Dan Tuhan meminta Naaman, seorang perwira Raja Aram itu untuk merendahkan diri. Seperti Naaman melepaskan zona jabatan yang tinggi untuk boleh mandi di air atau mungkin di kali yang airnya tidak bersih. Nah, saudara, pada masa Yesus juga menyembuhkan orang kusta. Pada waktu itu ada 10 orang kusta. Mereka diminta untuk menghadap para imam, dan di perjalanan Tuhan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu ingat penyakit sampar yang disebabkan oleh pes atau sampar atau plak, atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Semua ini diizinkan Tuhan terjadi pada waktu itu di Mesir, dan terjadi pada waktu Raja Daud menghitung pasukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu merupakan kekerasan hati. Karena merupakan kekerasan hati. Nah, saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Bukan berarti perkataan atau doa kita tidak bisa mengalahkan virus corona. Yang Tuhan mau kita baca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Tuhan hanya minta begini, saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencariku wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Yang Tuhan minta hari-hari ini, siapapun kita, yang pertama adalah mari kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kalau bisa kita berlutut kepada Tuhan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa kita, mengampuni setiap dosa yang ada di negara kita. Jangan lagi kita berdebat masalah teologi, jangan lagi kita berdebat masalah kepandaian dan kepintaran kita. Semua sekarang tidak ada gunanya, saudara. Sekarang yang ada adalah bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita, merendahkan hati kita, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya, Tuhan, ampuni. Yang kedua, saudara, mari kita meminta Tuhan bekerja melalui proses yang sedang terjadi. Kita percaya Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyelesaikan virus corona ini. Tapi kita percaya satu hal, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu terlambat dan terlalu cepat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, mari hari-hari ini yang Tuhan mau cuma satu. Mimbar gereja semua tertutup. Mau gereja besar, mau gereja sedang, mau gereja kecil, mau gereja di desa, mau gereja di kota, mau gereja di desa, di kampung, dimanapun juga, semua gereja sekarang tertutup. Yang Tuhan mau adalah mari jadikan hidup kita sebagai rumah doa. Seperti yang Tuhan mau, ada persekutuan yang intim dengan Tuhan lepas pribadi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Inilah yang Tuhan minta pada hari ini. Mari saudara hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, masih ada Tuhan. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, jangan takut, saudara. Berkali-kali firman Tuhan katakan jangan takut, Tuhan menyertai kita. Mari rendahkan diri kita, siapapun kita, mari tanggalkan jabatan kita, tanggalkan pangkat kita, tanggalkan kekayaan kita, tanggalkan mungkin keegoisan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berbalik dan kita minta perkenanan Tuhan, meminta kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa di rumah masing-masing. Dan tetap saudara waspada dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan juga mandi yang bersih, supaya kita
terbebas, kita membantu program pemerintah, dan juga kita menjaga jarak, jangan ada berkerumunan, melainkan kita boleh stay at home sampai nanti suatu saat kita boleh selesai masa pandemi ini. Hari ini saudara, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Ada maksud Tuhan, ada maunya Tuhan. Tuhan bekerja untuk melalui peristiwa ini menyadarkan kita, manusia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Manusia butuh Tuhan. Siapakah manusia hanya debu tanah di mata Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah sombong, jangan pernah engkau berkata engkau hebat, jangan pernah engkau berkata engkau kuat, jangan pernah berkata engkau kaya, karena semua datang daripada Tuhan dan dikembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah ada kesombongan, rendah hati, cari perkenanan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kita percaya Indonesia akan dipulihkan, Bangka Belitung akan dipulihkan, Tobu Ali akan dipulihkan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari kami menyadari bahwa kami perlu merendahkan hati dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan akan bekerja dengan proses yang ada pada hari-hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah bait Roh Kudus, di mana Tuhan mau kami langsung berhubungan intim dengan Tuhan. Kami berdoa pribadi, kami berdoa di keluarga kami, supaya kami tidak pernah lepas hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, melalui peristiwa ini Tuhan menguatkan umat-Nya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada umat-Nya, sehingga umat-umat Tuhan bisa siap menghadapi masa akhir zaman, karena Tuhan beserta dengan kami. Allah Immanuel, kuatkan iman kami, kuatkan jemaat Tuhan semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tetap semangat, tetap kuat, tetap optimis dalam Tuhan. Maju terus, nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.